Hi guys, welcome back to my channel. I'm Rita Wang. So anyway, how are you today? I hope you guys stay safe and healthy ya. Jadi di video kali ini aku akan bahas salah satu criminal case yang sudah di request oleh teman-teman semuanya. Thank you buat requestannya. Ini adalah kasus yang sangat-sangat fenomenal, menggemparkan banyak orang ya. Karena biasanya kasus pembunuhan berantai itu dilakukan oleh orang dewasa. Tapi di kasus ini, kasus pembunuhannya begitu sadis ya guys. Itu dilakukan oleh seorang anak yang masih kecil. Nah loh, kayak gitu apa gak bahaya? Yo bahaya guys. Coba kalian bayangin waktu kalian itu masih kecil. Pikirannya apa sih? Paling ya temenan, terus habis itu main, terus yo belajar, sekolah, ya kayak gitulah. Pokoknya pemikiran yang sewajarnya sebagai seorang anak yang masih kecil ya toh. Nah normalnya kan ya gitu ya guys. Tapi kalian bisa bayangin ya di kasus ini, ternyata ada loh seorang anak perempuan yang umurnya tuh baru 10 tahun. Tapi sayangnya dia itu sudah tega melakukan aksi yang di luar batas. Ya dalam hal ini adalah dia melakukan penyiksaan dan penghilangan nyawa terhadap korban-korbannya. Nama anak tersebut bernama Mary Bell. Jadi bagaimana kisahnya? Bagaimana dia melakukan pembunuhan yang sangat sadis tersebut? Langsung aja kita ke ceritanya. Mary Flora Bell lahir pada tanggal 26 Mei tahun 1957 di Newcastle, memiliki seorang ibu yang bernama Elizabeth McCricket atau biasanya disebut sebagai Betty. Oh ya guys, kalau misalnya ada pronunciation yang salah mohon dimaafkan ya. Anyway, Betty ini memiliki pekerjaan sebagai seorang kupu-kupu malam di salah satu tempat prostitusi yang ada di Scotswood. Dia dulu itu menikah dengan seorang laki-laki yang namanya tuh Billy Bell. Tapi kemudian rumah tangganya mereka itu nggak jalan dengan baik gitu. Ya namanya pernikahan ya guys, kan pasti ups and down. Dan waktu itu dia juga hamil. Mary ini usianya juga sangat muda, 16 tahun. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan kehidupan kita zaman sekarang ya guys, pasti kan kalau kita mau menikah atau berumah tangga itu umurnya pasti harus matang, supaya apa kan mentalnya, finansialnya juga matang gitu guys. Tapi ini kan kita ngomongin zaman dahulu ya, seperti itu adanya, pernikahan dini itu ada gitu. Ya jadi dengan latar belakang background ibunya yang bekerja sebagai seorang kupu-kupu malam, ternyata mereka juga tinggal di daerah Scotswood yang ternyata merupakan daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi di Newcastle, Inggris. Dengan bekerja sebagai seorang kupu-kupu malam, hal ini membuat Betty tidak punya waktu untuk mengurus anaknya. Seperti yang kita sudah ketahui ya guys, peran orang tua itu sangat penting untuk tumbuh kembang si anak. Ya kalau misalnya anaknya kan masih kecil, kita sebagai orang tua sangat memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian, memberikan edukasi. Karena kan edukasi itu tidak hanya didapat dari sekolah, tapi edukasi pertama itu didapatkan dari orang tua. Kemudian ternyata hubungan Betty dan Mary ini juga tidak baik guys. Karena sebetulnya kelahiran Mary ini sangat tidak diharapkan oleh Betty. Mengingat bahwa pekerjaannya adalah seorang kupu-kupu malam. Dan Betty tentunya juga belum siap memiliki anak. Bahkan saking bencinya dan tidak diharapkannya si Mary ini, Betty itu beberapa kali datang ke dokter dan meminta untuk menghilangkan Mary. Bahkan kekejaman Betty ini tidak sampai di situ juga. Ternyata Betty ini juga tidak segan-segan untuk menjual Mary, kemudian juga menyiksa Mary. Jadi sejak kecil ini kita bisa tahu ya bahwa ternyata Mary ini sudah hidup dengan penuh penderitaan, tidak pernah merasakan namanya cinta kasih sayang dari seorang orang tua. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin inilah yang menjadi cikal bakal tercetusnya jiwa-jiwa psikopat gitu ya guys.
Jadi begitu banyaknya penderitaan yang harus dirasakan oleh Mary, hal ini membuat Mary sangat stres sampai pada suatu ketika Mary ini harus dibawa ke rumah sakit karena dia sudah menelan banyak sekali pil penenang punya neneknya. Dan juga ada satu ketika di mana Betty ini membawa Mary ke panti asuhan sampai akhirnya si bibinya Mary ini harus ngurus berkas-berkas supaya bisa dapetin Mary itu kembali. Jadi kalau kita lihat background story dari seorang psikopat bernama Mary ini, sebetulnya juga background story-nya sangat menyedihkan, ya kasihan. Cuman setelah kita tahu nanti kasusnya apa yang dia perbuat, itu juga tidak bisa dibenarkan. Jadi ya serba salah juga sih. Makanya nanti kalau sudah punya anak, ya kita harus memberikan perhatian, kasih sayang, edukasi yang baik supaya anak tersebut bisa tumbuh menjadi seorang anak yang baik. Oke, lanjut. Jadi sekarang kita udah tahu ya penderitaan yang dialami oleh Mary ini membuat dia itu memiliki jiwa-jiwa psikopat di dalam dirinya. Jadi pada tahun 1968 Mary ini akhirnya punya teman. Dia berteman dengan seorang tetangganya sendiri, namanya tuh Norma. Umurnya tuh kurang lebih tua 2 tahun ya daripada si Mary. Nah, Norma ini adalah seorang anak yang cantik, perilakunya tuh sopan. Jadi tipe-tipe anak-anak baik gitu guys. Nah, waktu dia berteman dengan Mary, dia itu sangat akrab. Bahkan Norma itu jadi sangat nurut sekali sama si Mary itu. Jadi ya kalau kita ngomong bahasa Jawanya ya guys, itu kayak kalah howo gitu. Jadi si Norma ini kalah howo sama Mary. Jadi auranya Mary itu lebih kuat gitu ya guys. Nah ini for your information aja guys. Di tahun 1950 itu telah terjadi krisis ekonomi, di mana banyak sekali perusahaan yang bangkrut sehingga terjadi PHK besar-besaran. Dan ini menyebabkan angka pengangguran dan tingkat kejahatan meninggi pada masa itu. Nah, dari kasus Mary Bell ini kemudian menjadi sebuah pertanyaan kepada para peneliti bahwa apakah seseorang itu bisa terlahir psikopat atau terpengaruh jadi psikopat dari lingkungan yang buruk. Jadi gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya guys. Dengan segala kondisi ekonomi yang sulit pada masa itu membuat Mary dan Norma melakukan banyak sekali kejahatan, sampai pada akhirnya mereka melakukan pembunuhan yang pertama kali pada tanggal 25 Mei tahun 1968, tepat sehari sebelum hari ulang tahunnya ke-11. Korban pertamanya adalah Martin Brown. Dia adalah seorang anak kecil yang dihilangkan nyawanya dengan cara dicekik hingga tewas. Setelah kejadian tersebut, akhirnya jasad Martin kemudian ditemukan di sebuah rumah kosong keesokan harinya. Karena cekikan yang kurang kuat, Mary tidak meninggalkan bekas apapun pada tubuh Martin. Jadi bersih banget. Sehingga pada masa itu ya, kan teknologi belum canggih, polisi itu jadi kesulitan mencari tahu apa penyebab dari kematian Martin. Kalau kalian mikir Mary dan Norma ini akan tobat setelah dia melakukan aksinya, akan menyesal, wah kalian ya salah besar. Kalian bisa bayangin ya, 2 hari kemudian Mary sama Norma ini datang nih ke sekolah, terus malah gitu mereka melakukan kenakalan remaja lagi ya, mereka merusak properti sekolah, terus dengan bangganya itu mereka berdua meninggalkan sebuah catatan yang bertuliskan bahwa mereka itu yang bertanggung jawab atas kematian dari Martin. Nah kalian bisa bayangin aja, biasanya orang itu kalau melakukan kesalahan mereka akan berusaha untuk menutupi ya, supaya jangan sampai ketahuan orang lain ya kan. Tapi beda dengan Mary ini, jadi dia agak narsistik gitu, dan dia itu mau orang lain tuh tahu bahwa dia telah melakukan tindakan yang keji terhadap Martin. Memang ya, salah satu ciri orang psikopat itu adalah dia suka pamer ya. Istilahnya kalau dia sudah melakukan suatu kekejaman yang sangat keji, dia mau orang lain untuk tahu gitu. Kan kalau misalnya biasanya orang lain itu habis melakukan sesuatu perbuatan yang tidak terpuji ya, itu pasti mereka akan berusaha untuk menutup-nutupi. Tapi kalau Mary ini beda. Dia malah kepingin orang lain itu tahu.
Nah, terus yang bikin aku greget ini adalah tanggapan polisi atas surat yang diberikan sama Mary sama Norma itu. Ternyata polisi itu nganggap semua itu hanya lelucon, jadi dia nggak percaya omongan dari Mary sama Norma gitu. Memang ya, aku betul-betul jengkel dan nggak habis pikir gitu loh sama polisi dan juga Mary gitu. Terus kalian pikir Mary akan puas setelah menghabisi nyawanya Martin? Enggak. Dia belum puas dengan aksinya. Akhirnya mereka berdua ini kembali melakukan pembunuhan terhadap seorang anak yang baru berusia 3 tahun bernama Brian Howe. Bayangin ya guys, usianya itu baru 3 tahun, tapi sudah dihadapkan dengan aksi keji yang dilakukan sama si Mary ini. Yang lebih sadisnya lagi, kalian tahu ya, Mary itu ngukir tanda M di perutnya Brian pakai apa? Gunting. Betul-betul ya, sadis banget. Dan dia juga melakukan beberapa aksi lainnya ya, kayak memotong rambutnya, kemudian ya memotong beberapa bagian lah ya guys. Ini aku nggak bisa sebut semuanya karena begitu keji gitu. Kalau kalian misalnya penasaran, kalian tinggal search aja di internet, di situ sudah banyak sekali yang menceritakan ya dengan detail karena terlalu sadis untuk diceritakan. Sampai pada akhirnya di bulan Desember tahun 1968, akhirnya kasus ini telah terpecahkan. Mary dan temannya Norma ini akhirnya bisa diamankan oleh kepolisian. Hal ini berkat Norma yang mengaku kepada pihak kepolisian. Dan di dalam persidangan tersebut, Norma mengatakan bahwa dirinya sempat memohon agar Mary itu berhenti menyakiti si Brian. Tetapi Mary itu nggak menghiraukan aja, malah semakin menyakiti dan menyiksa ya guys. Jadi Norma ini juga mengaku bahwa Mary ini meminta dirinya agar tidak membocorkan tentang apa yang mereka lakukan terhadap korban-korbannya. Akhirnya dengan pengakuan Norma tersebut membuat polisi bisa memecahkan kasus penghilangan nyawa dari Martin dan Brian. Akhirnya Norma pun tidak jadi dituntut atas penghilangan nyawa dari kedua korban tersebut. Terus kalau misalnya kalian tanya gimana nih Mary sudah ketahuan, apakah dia ada rasa penyesalan? Jawabannya tidak guys. Jadi Mary ini bukannya dia menyesal meminta maaf, tapi dia malah mengaku bahwa dia itu melakukan penghilangan nyawa tersebut hanya untuk kesenangannya sendiri. Dan akhirnya atas dasar pengakuan tersebut, akhirnya Mary dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Dan dari keputusan tersebut akhirnya ia dipenjara di penjara anak Red Bank Community Home. Jadi kan memang usianya dia itu juga masih di bawah umur ya guys. Masih 10 tahun mau ke 11 tahun sih. Jadi ya masih sangat muda sekali dan sangat disayangkan bagaimana seorang anak perempuan bernama Mary ini bisa dengan tega melakukan hal-hal yang sangat keji tersebut. Ya sebenarnya bisa dibilang ya kasus ini tuh Mary dapat hukuman 12 tahun itu nggak adil sih, bisa dibilang nggak adil karena akhirnya dia bebas di tahun 1980 dan usianya waktu itu 23 tahun. Dia juga diberikan identitas baru dan dilindungi oleh negara. Jadi ya tidak ada hukuman yang bisa setimpal dengan nyawa-nyawa dari Brian dan juga Martin gitu sih. Ya karena kasusnya ini termasuk kasus anak di bawah umur ya, tapi mau gimana lagi gitu kan, daripada tidak dihukum gitu ya guys. Akhirnya kasusnya selesai juga guys. Itulah kasus dari Mary Bell, seorang anak perempuan yang masih kecil, umurnya 10-11 tahun gitu. Tapi sudah melakukan aksi-aksi keji yang sangat sadis ya guys, menjadi seorang pembunuh berantai yang tidak memiliki hati. Tapi ya begitulah guys, kasusnya juga sudah selesai. Kita doakan saja buat keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan, dan juga buat Martin dan Brian bisa beristirahat dengan tenang. So ya guys, videonya sampai di sini dulu ya. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa klik like-nya, share, subscribe, nyalakan loncengnya. Jangan lupa follow aku di Instagram @ritawang1_ ya guys. Dan kalau misalnya kalian ada request
mau bahas kasus apa, silakan kalian boleh klik di kolom komentar. Kalian boleh juga kasih pendapat kalian terhadap kasus kali ini. So ya guys, that's all for today. Thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah kata, and I see you in my next video. Bye bye.